Desaku itu beda, Gu. Kita tidak pernah benar-benar pulang sendirian. Angin malam di ujung Bondowoso itu berembus membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang menusuk indera penciuman. Di tengah kesunyian yang menekan, suara kereta kencana gaib mulai terdengar mendekat. Rodanya berderit memecah keheningan seolah sedang mencari rumah mana yang akan disinggahi malam ini. Warga desa sudah lama percaya bahwa setiap batu menhir yang tertanam di sana adalah saksi bisu atas aturan kuno yang tidak boleh dilanggar oleh para pendatang. Namun, saat kelalaian dan penghinaan dilakukan di tanah keramat tersebut, mungkinkah kesunyian desa itu sebenarnya adalah tuntutan tersembunyi yang meminta tebusan berupa satu nyawa sebagai tumbal pengganti? Assalamualaikum. Apa kabar sobat teman malam kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Malam di Yogyakarta selalu punya cara sendiri untuk menjerat orang dalam obrolan panjang. Di sebuah kamar kos yang terletak di gang sempit daerah keramaian mahasiswa, asap rokok mengepul tebal, beradu dengan aroma kopi hitam yang baru saja diseduh. Teguh, mahasiswa asal Pekalongan yang dikenal paling ramah di antara penghuni kos lainnya, duduk bersandar di tumpukan bantal. Di sekelilingnya, kawan-kawan dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul. Ada yang datang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa Barat. Mereka adalah sekumpulan perantau yang sedang bertarung dengan skripsi dan kerasnya hidup di kota gudeg. Biasanya, kamar itu penuh dengan tawa keras atau perdebatan tentang bola. Namun, malam ini, suasananya berbeda. Semua mata tertuju pada satu orang yang duduk di sudut ruangan dekat jendela. Namanya Denny. Dia adalah mahasiswa asal Bondowoso yang punya pembawaan tenang, cenderung pendiam, namun selalu berhasil memaku perhatian jika sudah mulai bercerita. Denny tidak pernah melebih-lebihkan kata-katanya. Justru gaya bicaranya yang datar dan jujur itulah yang membuat setiap ceritanya terasa nyata dan mengerikan. Bondowoso itu beda, Gu. Ucap Denny sambil mematikan puntung rokoknya di asbak Danah Liat. Desaku itu terpencil. Kalau kalian ke sana, kalian akan tahu apa artinya sepi yang sebenarnya. Teguh memperbaiki posisi duduknya. Sepi bagaimana, Den? Jogja kalau sudah jam 2 pagi juga sepi. Denny tersenyum tipis, jenis senyuman yang tidak sampai ke mata. Bukan sepi seperti itu. Di sana, rumah kakek dan nenekku letaknya persis di pinggir hutan. Waktu aku masih kecil, setiap kali menginap di sana, aku selalu merasa ketakutan. Kalau angin berhembus sedikit saja, suara ranting pohon yang bergesekan itu terdengar seperti jeritan kencang. Belum lagi suara orang mengobrol di belakang rumah saat tengah malam. Padahal, waktu bapak atau pamanku mengecek keluar dengan senter, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya gelap dan pohon-pohon besar. Mungkin itu tetangga, Den, celetuk kawan kos lainnya. Tetangga terdekat jaraknya ratusan meter, jawab Denny singkat. Tapi anehnya, pas aku masuk sekolah menengah atas, rasa takut itu pelan-pelan hilang. Aku malah mulai merasa nyaman dengan kesunyian itu. Aku sering menginap sendirian di sana, meskipun rumah itu modelnya rumah tua peninggalan zaman dulu. Rasanya damai, sampai akhirnya kejadian besar itu datang. Denny terdiam sejenak. Wajahnya nampak sedikit muram saat mengenang kejadian di semester 2 masa kuliahnya. Waktu itu, dia sedang bersiap berangkat ke kampus di Jogja ketika telepon dari ibunya masuk. Suara ibunya bergetar hebat di seberang sana. Kakeknya telah meninggal dunia. Denny langsung pulang hari itu juga, menempuh perjalanan jauh demi memberikan penghormatan terakhir. Namun, duka itu belum selesai.
seolah sudah menjadi janji sehidup semati. Tepat 3 hari setelah pemakaman kakek, neneknya menyusul berpulang di dini hari yang sangat sunyi. Denny masih ingat betul bagaimana rasanya rumah besar itu tiba-tiba menjadi kosong secara batin. Rumah itu seolah kehilangan jiwanya dalam sekejap, gumam Denny. Setelah kepergian kakek dan nenek, sempat ada perundingan di antara keluarga besar untuk menjual rumah tersebut. Namun, ayah Denny berkesiras mempertahankannya. Dia tidak ingin warisan sejarah keluarga hilang begitu saja. Ayah Denny akhirnya menjual sebagian sawah miliknya untuk membeli hak rumah itu dari saudara-saudaranya yang lain. Sejak itulah, rumah tua di ujung desa itu resmi menjadi milik keluarga Denny dan menjadi tempat singgah utamanya setiap kali dia pulang kampung. Jadi, rumah itu sekarang kosong. Kosong kalau secara fisik manusia, jawab Denny dengan nada yang membuat bulu kuduk sedikit meremang. Tapi di desa itu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Salah satu yang paling terkenal adalah wayang keliling. Kalian mungkin tidak akan percaya, tapi satu kampung pernah mendengar suara gamelan lengkap, suara dalang, dan sinden yang sedang pementasan. Suaranya bergerak memutar mengelilingi desa, padahal tidak ada satupun warga yang punya hajatan. Suaranya jelas sekali, tapi sumbernya tidak pernah ditemukan. Maksudmu wayang gaib? Begitulah sebutannya, lanjut Denny. Desaku itu penuh dengan peninggalan zaman kuno, bukan cuma dari zaman kerajaan, tapi jauh lebih tua lagi, yaitu zaman Megalitikum. Di sekitar rumah dan perkebunan, kalian masih bisa menemukan batu menhir, dolmen, atau batu-batu tegak peninggalan manusia purba. Sebagian tertanam di tanah, sebagian lagi menyembul di antara rimbunnya pohon. Benda-benda itu seperti saksi bisu dari hal-hal yang tidak kita pahami. Cerita Denny malam itu benar-benar membangun rasa penasaran yang luar biasa di benak Teguh dan kawan-kawannya. Mereka yang selama ini hidup di kota besar dengan segala keramaiannya merasa tertantang untuk merasakan sendiri suasana desa terpencil itu. "Den, bagaimana kalau liburan semester besok kita main ke sana?" usul Teguh tiba-tiba. "Kita menginap di rumah kakekmu itu, sekalian jalan-jalan ke Bondowoso." Sontak kawan-kawan yang lain menyambut dengan antusias. "Iya Den, kita berangkat bareng-bareng pakai bus, pasti seru." Denny menatap teman-temannya satu persatu. Dia tampak ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. "Boleh saja kalau kalian memang mau, tapi aku peringatkan sekali lagi, jangan manja. Di sana tidak ada hiburan seperti di Jogja. Tidak ada bioskop atau mall. Kalau malam hari, suasananya sepi sekali dan gelap total, karena lampu jalan sangat jarang." "Ah, itu mah gampang, Den. Kita kan perantau, sudah biasa hidup susah," sahut Rama, salah satu teman yang paling bersemangat. Denny menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Dan satu lagi, kalian harus siap secara mental. Di sana, suara-suara aneh itu nyata. Jangan dibayangkan tempat itu seperti desa wisata yang indah. Ini desa tua. Kalau kalian merasa berani, silakan ikut. Tapi ingat, di sana ada aturan yang tidak tertulis." Peringatan Denny bukannya membuat Teguh dan yang lain takut, justru malah membuat mereka semakin merasa tertantang. Mereka mulai merancang rencana keberangkatan, membayangkan petualangan di tengah hutan dan peninggalan batu kuno. Teguh merasa ini akan menjadi liburan yang paling berkesan dalam masa kuliahnya. Malam itu, di sebuah kamar kos sempit di Yogyakarta, sebuah kesepakatan telah dibuat. Kesepakatan yang akan membawa mereka menuju gerbang misteri di Tanah Bondowoso yang tersembunyi di balik kabut Megalitikum. Obrolan itu berakhir ketika jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Satu persatu mulai kembali ke kamar masing-masing, namun bayangan tentang batu menhir dan suara gamelan gaib masih tertinggal di kepala mereka. Teguh merebahkan badannya di kasur lantai, menatap langit-langit kamar yang mulai retak. Dia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana rasanya berada di rumah pinggir hutan itu. Waktu liburan semester yang dinanti pun perlahan mendekat. Setiap kali mereka berkumpul, topik Bondowoso selalu menjadi bahasan utama. Denny tetap pada pembawaannya yang tenang, namun sesekali dia memberikan pesan tambahan agar teman-temannya menjaga sikap. "Nanti kalau sudah sampai sana, pokoknya jaga mulut. Jangan asal bicara atau menantang hal-hal yang tidak perlu," pesan Denny suatu sore saat mereka sedang makan di warung burjo dekat kos. "Siap, Bos Denny. Kami bakal jadi tamu yang sopan," jawab Fadil sambil tertawa kecil. Fadil adalah tipe orang yang paling santai di antara mereka, yang seringkali meremehkan hal-hal bersifat mistis.
Teguh hanya menyimak sambil mengangguk. Dia percaya pada Denny, karena dia tahu Denny bukan tipe orang yang suka berbohong untuk mencari perhatian. Ada sesuatu yang tulus namun berat dalam suara Denny setiap kali membicarakan desanya. Hari liburan semester yang dinantikan akhirnya tiba. Tas gunung berukuran besar sudah teronggok di bahu Teguh, Denny, Fadil, Guntur, dan Rama. Mereka berkumpul di Terminal Giwangan, Yogyakarta sejak pagi buta. Udara terminal yang mulai panas dan bising oleh suara klakson bus antar kota tidak menyurutkan semangat mereka. 5 sekawan ini memutuskan untuk mengambil bus ekonomi menuju arah timur Jawa. Perjalanan ini akan memakan waktu belasan jam, namun tawa dan candaan terus mengalir sepanjang jalan, seolah-olah mereka sedang berangkat menuju tempat wisata yang menyenangkan. Denny, yang biasanya tenang, sesekali terlihat gelisah. Di sela-sela obrolan, dia kembali melontarkan peringatan yang sudah berulang kali ia sampaikan sejak di kos. Ingat ya, sampai sana jangan kaget. Desaku bukan tempat liburan yang ada mall atau kafe, benar-benar di ujung, ucapnya sambil menatap pemandangan sawah dari jendela bus. Fadil menyenggol bahu Denny sambil tertawa. Tenang saja, Den, kami ini sudah biasa hidup di jalan. Yang penting ada kopi, semua urusan beres. Guntur dan Rama ikut menimpali dengan lelocon, berusaha mencairkan ketegangan Denny. Mereka menikmati setiap kilometer perjalanan itu, berhenti di rumah makan pinggir jalan dan berbagi camilan. Bagi mereka, ini adalah petualangan besar. Namun bagi Denny, kepulangan kali ini membawa beban yang sulit ia jelaskan kepada kawan-kawannya. Matahari sudah lama tenggelam ketika bus mereka akhirnya menepi di Terminal Bondowoso. Waktu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Suasana pusat kota sudah mulai lengang. Namun, perjalanan mereka belum usai. Dari pusat kota, mereka harus menyewa angkot kecil untuk menuju ke pasar kecamatan. Setelah turun di pasar yang sudah tutup dan gelap, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang ojek. "Masih jauh, Den?" tanya Teguh saat mereka mulai menaiki motor ojek masing-masing. "Masuk ke dalam lagi sekitar 30 menit, jawab Denny singkat. Jalanan yang mereka lalui semakin menyempit. Aspal yang semula mulus berganti menjadi jalan berbatu dan tanah yang tidak rata. Di kanan dan kiri jalan hanya ada kebun kopi yang rimbun dan hamparan tebu yang menjulang tinggi, menciptakan lorong gelap yang seolah menghempit. Rumah-rumah warga semakin jarang ditemukan. Di tengah suara deru mesin motor ojek, Denny sempat berteriak kecil untuk memberitahu sesuatu. "Desaku ini pernah masuk berita dulu, tapi bukan soal kejahatan. Beritanya soal suara wayang gaib yang keliling desa itu, tapi itu sudah lama sekali ceritanya," teriak Denny agar suaranya terdengar melawan angin malam. Begitu mereka memasuki batas desa, suasana berubah secara drastis. Teguh merasa seperti baru saja melewati sebuah tirai tak kasat mata. Suhu udara turun beberapa derajat, terasa lebih lembab dan menusuk. Ruah-ruah di sini masih mempertahankan model lama, tembok bata tanpa lapisan semen, pintu kayu besar yang nampak kokoh namun usang, dan pekarangan luas yang ditumbuhi pohon-pohon tua berukuran raksasa. Jalanannya masih berupa tanah merah yang agak becek akibat sisa hujan sore tadi. Teguh membatin dia belum pernah berkunjung ke tempat sekuno dan seterpencil ini seumur hidupnya. Motor ojek akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang letaknya paling ujung, terpisah cukup jauh dari rumah warga lainnya. Di samping rumah itu terdapat rumpun bambu yang sangat lebat, sementara di bagian belakangnya langsung berbatasan dengan hutan kecil yang gelap pekat. Inilah rumah peninggalan kakek dan nenek Denny, sebuah bangunan besar namun sederhana dengan halaman yang sangat luas. "Kita sampai," ujar Denny sambil menurunkan tasnya. "Gila, ini sih benar-benar di ujung dunia, Den," komentar Rama sambil mengedarkan pandangan. Saat mereka sedang menurunkan barang di halaman, Guntur mendadak mendekat ke arah Teguh. Wajahnya nampak agak pucat di bawah sinar lampu teras yang remang-remang. "Loh, Den, kok dari tadi aku merasa seperti ada yang mengawasi Ki Ita ya?" bisik Guntur dengan nada cemas. Denny menoleh, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Sudah, itu cuma perasaan kalian saja. Yang penting jangan berpikiran yang aneh-aneh di sini. Pikirkan yang asik saja."
Meskipun Denny berkata demikian, rasa tidak nyaman mulai merayap di benak Teguh. Namun dia berusaha menepisnya dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, mereka disambut oleh barang-barang tua yang seolah membeku ditelan waktu. Ada sebuah tempat sirih dari tembaga yang sudah kusam di atas meja kayu. Kursi-kursi di sana juga terbuat dari kayu jati tua yang akan berderit nyaring jika diduduki. Di dinding, terpajang beberapa foto hitam putih keluarga Denny dengan tatapan yang seolah mengikuti gerak-gerik mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidak langsung tidur. Mereka menggelar tikar di ruang tamu yang luas, memasak mie instan, dan menyeduh kopi sebagai penghangat badan. Denny bercerita bahwa dulu rumah ini sempat dijadikan pos ronda oleh warga kampung saat fenomena suara wayang keliling sedang marak terjadi. Warga merasa lebih aman jika berkumpul di rumah kakeknya yang luas itu. Namun ada satu hal yang membuat Teguh merasa asing. Begitu masuk waktu malam yang lebih larut, desa ini benar-benar senyap total. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, tidak ada deru mesin motor yang lewat, bahkan tidak ada suara orang bercakap-cakap. Hanya ada kesunyian yang pekat, seolah-olah suara di tempat ini terserap oleh tanah dan pepohonan. Udara semakin dingin dan sangat lembab, khas daerah yang dekat dengan hutan dan pegunungan. Sesekali terdengar suara jangkrik dan katak, namun suara itu justru menambah kesan sunyi yang mencekam. Teguh menyesap kopinya perlahan, matanya menatap ke arah jendela kayu yang tertutup rapat. "Ini pertama kalinya aku merasakan sunyi yang seperti ini, Den," ujar Teguh memecah keheningan. "Memang begini suasananya setiap malam. Kalau sudah jam 10, semua orang sudah masuk rumah dan mengunci pintu," sahut Denny tenang. Mereka terus mengobrol dengan suara pelan, mencoba mengabaikan hawa dingin yang mulai masuk lewat celah-celah bangunan. Bagi Teguh, ini adalah awal dari pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Kesunyian di rumah ujung desa ini bukanlah kesunyian yang menenangkan, melainkan kesunyian yang seolah sedang menunggu sesuatu untuk terjadi. Mereka berlima terus terjaga, duduk melingkar di atas tikar, sementara di luar sana, kegelapan Bondowoso seolah sedang mengamati para tamu baru yang baru saja menginjakkan kaki di tanah megalitikum tersebut. "Den, kalau di sini biasanya jam berapa suara-suara aneh itu muncul?" tanya Fadil dengan nada bercanda, meski matanya nampak waspada. Denny tidak menjawab dengan tawa, hanya melirik ke arah pintu belakang yang gelap. "Tidak tentu, tergantung apakah mereka mau menyapa kita atau tidak." Malam semakin larut di rumah tua itu. Keheningan desa di ujung Bondowoso ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan keriuhan Yogyakarta yang biasa mereka tempati. Guntur, yang sejak awal perjalanan sudah memperlihatkan raut cemas, tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia membetulkan posisi duduknya di atas tikar, matanya melirik ke arah sudut-sudut ruangan yang gelap. "Den, kalau di sini, biasanya suara-suara apa saja yang sering muncul?" tanya Guntur dengan nada bicara yang sedikit bergetar. Denny menyesap kopi hitamnya yang sudah mendingin. Ia menjawab dengan ekspresi yang sangat santai, seolah hal yang akan ia ceritakan adalah kejadian biasa. "Macam-macam, Tur. Kadang ada suara orang memanggil namamu dengan sangat jelas. Kadang ada suara benda jatuh yang sangat keras di dapur, tapi saat dicek, tidak ada satupun barang yang berantakan. Atau suara langkah kaki berat di teras depan, padahal pintu terkunci rapat dan halaman kosong." Belum sempat Guntur merespons jawaban itu, sebuah suara muncul dari arah kebun di belakang rumah. Suaranya sangat jelas dan berpola teratur. Srek, srek, srek. Bunyi itu menyerupai benda yang sangat berat dan panjang sedang ditarik di atas tanah yang penuh dengan tumpukan daun kering. Teguh, Fadil, Guntur, dan Rama seketika mematung. Keheningan ruang tamu itu membuat suara dari luar terdengar berkali-kali lebih nyaring. Mereka yakin itu bukan suara hewan liar. Suara itu terdengar mantap, seolah-olah ada tenaga besar yang sedang menyeret sesuatu mengitari bangunan rumah. "Jangan ada yang berani mengintip keluar," bisik Denny dengan nada yang tiba-tiba berubah serius. Namun rasa penasaran Teguh justru bergejolak. Ia tidak percaya begitu saja pada hal-hal yang tidak ia lihat sendiri.
Dengan gerakan perlahan agar tidak menimbulkan bunyi, Teguh bangkit dan mendekati jendela kayu di sisi ruangan. Melalui celah kayu yang sempit, ia berusaha menajamkan pandangan ke arah kegelapan halaman samping. Anehnya, tepat saat mata Teguh menempel di celah jendela, suara seretan itu berhenti seketika. Hening total. Teguh hanya melihat pepohonan yang diam tanpa angin. Namun hanya berselang beberapa detik setelah ia menarik diri dari jendela, suara itu muncul kembali di sisi kiri rumah. Seolah-olah sesuatu di luar sana tahu bahwa mereka sedang diamati. "Duduklah, Guh, jangan dilawan," kata Denny pelan. Guntur mulai terlihat panik, nafasnya pendek-pendek. "Apa itu, Den?" Suaranya seperti orang membawa batang pohon besar. Denny menghela nafas, mencoba menenangkan suasana. Warga di sini percaya itu adalah pertanda arwah yang sedang melintas, tapi ini bukan arwah mati biasa. Orang-orang menyebutnya sebagai penjaga batas desa. Dia berkeliling untuk menandai wilayahnya. Suara gesekan yang kalian dengar itu diyakini adalah ujung tombak panjang yang ia seret di atas tanah. Denny melanjutkan penjelasannya bahwa jika suara itu sampai mengitari rumah, artinya sang penjaga sedang memeriksa siapa saja manusia baru yang masuk ke dalam wilayahnya. Penjelasan itu bukannya menenangkan, malah membuat bulu kuduk Rama dan Fadil ikut meremang. Puncaknya, suara seretan itu berhenti mendadak tepat di balik pintu depan rumah. Teguh merasakan ada getaran halus di lantai, seperti ada beban berat yang baru saja mendarat. Ia mencoba melirik ke celah bawah pintu. Di sana, ia melihat bayangan panjang yang tidak masuk akal. Dua bayangan lurus menyerupai pilar kayu tinggi, berdiri tegak tanpa bergerak. Itu bukan bentuk kaki manusia. Bayangan itu sangat statis dan gelap pekat, menutupi sisa cahaya bulan yang masuk dari bawah pintu. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama, pilar gelap itu tetap di sana. Kemudian, perlahan-lahan suara seretan itu terdengar kembali, menjauh dari pintu menuju ke arah rumpun bambu di ujung halaman, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Belum sempat mereka menarik nafas lega, gangguan baru muncul dari arah lain. Kali ini suaranya berasal dari atas kepala mereka. Krek, krek, krek. Bunyinya menyerupai jari-jari manusia yang memiliki kuku keras, sedang mengorek dan menarik genteng satu persatu. Iramanya lambat, namun terdengar sangat konsisten, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha mencari celah untuk masuk. Wajah Denny yang semula santai kini berubah menunjukkan rasa tidak suka. Ini beda lagi. Katanya ini adalah arwah leluhur yang sedang lewat, tapi biasanya entitas yang lewat di atap begini cenderung lebih nakal, bahkan ada yang bilang jahat. "Den, kita pindah ke rumah orang tuamu saja yuk, sekarang juga," pinta Guntur dengan wajah yang sudah memelas. "Sudahlah Tur, tenang saja. Gangguan di sini memang sudah polanya seperti itu. Kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan menyakiti," sahut Denny mencoba meredam ketakutan kawan-kawannya. Namun kejadian berikutnya membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Secara serentak, kelima pasang mata mereka tertuju pada satu titik di tembok ruang tamu yang luas itu. Di sana, pada dinding yang kosong, muncul sebuah bayangan gelap. Bayangan itu berbentuk seperti seorang manusia yang sedang jongkok dengan lutut menekuk tinggi. Padahal, posisi Teguh dan teman-temannya jauh dari dinding tersebut, sehingga tidak mungkin itu adalah bayangan salah satu dari mereka. Bayangan itu tampak sangat padat dan hitam. Yang membuat mereka merinding adalah bayangan itu bergerak perlahan, kepalanya menoleh ke arah mereka, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerik para tamu dari Yogyakarta tersebut. Melihat hal itu, Denny segera mematikan saklar lampu ruang tamu. Ia berharap dengan hilangnya cahaya, bayangan itu akan lenyap. Namun saat ruangan itu kini hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari arah dapur, Teguh yang sempat memejamkan mata mencoba membutanya kembali. Ia tersentak, bayangan orang jongkok itu masih menempel di tembok. Ia tetap di sana, menatap mereka dalam kegelapan, seolah cahaya lampu tidak berpengaruh pada keberadaannya. Sudah, abaikan saja. Semakin diperhatikan, dia akan semakin senang, perintahkan Denny dengan suara tegas namun pelan. Denny memutuskan bahwa malam itu mereka harus segera tidur.
ia melarang kawan-kawannya untuk pergi ke kamar masing-masing. Mereka harus tetap berkumpul di ruang tamu, tidur melingkar dengan posisi punggung bersandar pada dinding. Hal itu dilakukan agar tidak ada sisi belakang mereka yang terbuka bagi gangguan gaib. Malam itu terasa sangat lambat. Suara jangkrik di luar terdengar seperti bisikan-bisikan asing. Meskipun mata mereka terasa sangat berat karena kelelahan setelah perjalanan panjang, tidak ada satupun dari mereka yang berani memejamkan mata sepenuhnya. Setiap kali terdengar bunyi gesekan kecil dari kayu rumah yang memuai, mereka semua akan tersentak waspada. Sekitar pukul 4 subuh, suara ayam berkokok saling bersahutan memecah keheningan desa. Azan subuh mulai berkumandang dari musola kejauhan. Suaranya terdengar sayup-sayup namun jelas di tengah udara yang mati. Di ruang tamu rumah tua itu, Teguh dan kawan-kawannya tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Mereka hanya sesekali terpejam sebentar, lalu tersentak setiap kali mendengar derit kayu rumah. Rasa lelah di mata mereka beradu dengan ketegangan yang masih tersisa dari kejadian semalam. Denny berdiri lebih dulu, menggeliat untuk mengusir kaku di tubuhnya. "Ayo, bangun, kita subuhan dulu biar segar," ajak Denny dengan suara serak. Teguh, Guntur, dan Rama bangkit dengan malas. Mereka melangkah menuju sumur yang berada di halaman depan untuk mengambil air wudhu. Begitu air menyentuh kulit, rasanya seperti ribuan jarum es yang menusuk hingga ke tulang. Udara pagi itu sangat dingin. Kabut putih yang tebal mulai turun dari arah perbukitan, menyelimuti pekarangan dan menelan siluet pohon-pohon besar di sekitar mereka. Pandangan mata hanya terbatas beberapa meter saja ke depan. "Dinginnya kebangetan, Den. Ini air atau es?" keluh Rama sambil menggigil. "Namanya juga dekat gunung, Ram. Biasakan saja," jawab Denny singkat. Sementara mereka berempat bersiap menuju musola, Fadil masih tergeletak di kamar belakang. Dia tetap terlelap di atas kasur tua tanpa terusik sedikitpun oleh kebisingan teman-temannya. Fadil memang dikenal sebagai orang yang paling jarang beribadah di antara mereka. Teman-temannya sudah maklum dan memutuskan untuk membiarkannya tetap tidur daripada harus berdebat di pagi buta. Setelah menyelesaikan sholat subuh, Denny tidak langsung membawa mereka pulang. Ia mengajak Teguh, Guntur, dan Rama berjalan-jalan keliling desa untuk menikmati suasana pagi. Matahari mulai mengintip dari balik cakrawala, menciptakan semburat jingga yang menembus kabut tipis. Mereka berjalan menyusuri jalanan tanah, melewati rimbunnya badai kebun bambu dan deretan rumah-rumah tua yang masih tertutup rapat. Suasana desa terasa sangat tenang dan bersahaja. Dari kejauhan, siluet megah pegunungan Argopuro berdiri kokoh memayungi wilayah itu. Suara warga yang mulai menimba air di sumur dan lenguhan sapi dari dalam kandang menjadi musik alami yang menemani langkah mereka. Namun di balik ketenangan itu, Teguh merasakan sesuatu yang janggal. Di beberapa sudut desa, terdapat struktur bangunan yang aneh. Ada susunan batu besar yang membentuk lingkaran, serta fondasi batu berbentuk kotak yang nampak sangat kuno. Batu-batu itu berlumut dan terlihat sangat kokoh meski sudah dimakan usia. "Itu apa, Den? Kok bentuknya tidak seperti fondasi rumah biasa?" tanya Teguh sambil menunjuk salah satu susunan batu. Denny menoleh. "Itu peninggalan era megalitikum, Guh, batu menhir dan sarkofagus. Di desa ini, benda-benda itu tidak boleh diubah posisinya sedikit pun oleh warga. Kita hidup berdampingan dengan sejarah yang jauh lebih tua dari agama manapun yang masuk ke sini." Pernyataan Denny membuat Teguh merasa tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah setiap bongkah batu di sana memiliki mata yang sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, di kamar belakang rumah, Fadil tiba-tiba terjaga. Ia merasakan sebuah sentuhan tangan yang sangat dingin mendarat di bahunya. Fadil membuka mata dengan berat, mengira itu adalah ulah iseng teman-temannya. Namun yang ia lihat justru seorang wanita tua bertubuh mungil. Nenek itu mengenakan kebaya kuno berwarna kusam dengan rambut putih yang disanggul rapi. Wajahnya terlihat lembut namun pucat. "Nak, bangun. Sudah waktunya subuhan. Jangan tidur terus," ucap nenek itu dengan suara yang halus namun terdengar sangat nyata. Fadil tertegun. Ia mengira nenek itu adalah tetangga Denny yang mungkin masuk untuk mengantarkan sesuatu. Iya, Nek, sebentar lagi," jawab Fadil dengan nada bingung.
Nenek itu tersenyum tipis lalu berjalan pelan keluar dari kamar. Fadil merasa tidak enak jika tidak menyapa lebih lanjut, maka ia segera bangkit dan menyusul ke arah ruang tamu. Namun begitu ia sampai di luar, ruangan itu kosong. Ia memeriksa pintu depan, ternyata masih terkunci rapat dari dalam. Ia berlari ke arah dapur, namun tidak ada siapa-siapa. Nenek itu raib seolah ditelan udara. Fadil termangu sendirian di tengah rumah yang luas itu, nafasnya mulai memburu karena menyadari bahwa tidak mungkin ada orang asing yang bisa masuk dan keluar begitu saja. Di sisi lain desa, kabut pagi kembali menebal saat Denny dan kawan-kawan sedang berjalan di dekat sebuah tikungan kebun kopi. Guntur mendadak berhenti melangkah, matanya terbelalak menatap ke arah tanah kosong di sisi barat. "Den, Teguh, lihat itu bangunan apa?" seru Guntur sambil menunjuk ke depan. "Mana? Tidak ada apa-apa di sana," sahut Rama sambil menyipitkan mata. "Itu loh. Masa kalian tidak lihat bangunan besar seperti istana kerajaan kuno? Atapnya joglo bertingkat-tingkat, pilar-pilarnya besar sekali dari kayu jati hitam. Itu ada gerbangnya juga." Guntur berteriak histeris, jari telunjuknya gemetar. Teguh dan Denny saling berpandangan. Di mata mereka, tempat yang ditunjuk Guntur hanyalah hamparan tanah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi dan beberapa pohon randu. Tidak ada bangunan megah, tidak ada istana, tidak ada gerbang. "Tur, tenang dulu. Mungkin kamu cuma berhalusinasi karena kurang tidur," kata Denny mencoba menenangkan. "Demi Tuhan, Den, aku melihatnya jelas sekali. Ada orang-orang pakai baju adat juga di depan gerbangnya." Guntur bersumpah dengan wajah yang sangat yakin. Suaranya mulai meninggi karena merasa teman-temannya menganggapnya gila. Langkah kaki mereka terdengar berat saat menyusuri jalanan tanah menuju rumah kakek Denny. Guntur berjalan di posisi paling belakang. Sesekali ia menoleh ke arah lahan kosong yang tadi sempat ia sebut sebagai istana megah. Sorot matanya masih menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Baginya bangunan itu terlalu nyata untuk disebut sebagai sekadar ilusi pagi. Sementara itu Denny berjalan di depan dengan langkah cepat, seolah ingin segera menjauhkan teman-temannya dari area peninggalan batu megalitikum tersebut. Begitu sampai di halaman rumah, mereka dikejutkan dengan sosok Fadil yang sudah duduk santai di kursi kayu teras. Ia tampak sedang menikmati segelas teh hangat sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Asap mengepul dari bibirnya, kontras dengan udara pagi yang masih berkabut. Rama yang biasanya paling awal menggoda, langsung angkat bicara. "Loh, Dil, tumben sudah bangun jam segini? Biasanya matahari di atas kepala baru kamu melek." Fadil menoleh perlahan, raut wajahnya tidak sesantai biasanya. "Aku tadi dibangunin nenek-nenek, Din," jawabnya dengan suara pelan dan datar. Denny yang baru saja hendak melangkah masuk ke dalam rumah, mendadak berhenti. Ia membalikan badan dengan cepat. "Nenek-nenek siapa, Dil? Jangan ngawur. Rumah tetangga kanan kiri itu jauh sekali jaraknya. Lagi pula pintu depan dan belakang tadi kukunci rapat dari dalam sebelum kami berangkat ke musola." Wajah Fadil yang semula hanya tampak kuyu, kini mendadak pucat pasi. Ia terdiam sejenak, mencoba mengingat kembali momen saat jemari dingin menyentuh bahunya di dalam kamar. "Dia pakai kebaya kuno, Den. Rambutnya disanggul putih semua. Dia cuma bilang suruh aku bangun untuk subuhan. Aku pikir itu kerabatmu atau tetangga yang mau antar makanan." Teguh mendekat, merasa ada yang tidak beres. "Terus nenek itu sekarang di mana?" "Dia jalan ke arah ruang tamu, tapi pas aku susul dia sudah hilang. Aku cek pintu memang masih terkunci semua. Makanya aku langsung duduk di sini karena merasa gerah di dalam." Tangannya yang memegang gelas teh hangat terlihat bergetar hebat, hingga air di dalamnya berguncang kecil. Denny berusaha mencairkan suasana yang mendadak kaku. Ia tertawa kecil, meski terdengar agak dipaksakan. "Sudahlah, anggap saja itu nenekku yang sedang tugas piket. Mungkin beliau gemas melihat kamu yang tidak pernah sholat seumur hidup." Meskipun Denny mencoba melontarkan gurauan, tidak ada satupun dari mereka yang tertawa. Mereka semua hanya saling pandang dalam keheningan yang canggung.
Ada sebuah pesan tersirat yang mulai mereka tangkap. Rumah ini dan desa ini tidak menyukai kehadiran orang yang abai terhadap aturan atau nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Hari berlalu tanpa banyak aktivitas. Menjelang malam, suasana desa kembali ke pola aslinya. Begitu matahari tenggelam dan kumandang azan maghrib usai, kesunyian yang menekan kembali menyelimuti ujung desa tersebut. Hanya lampu ruang tamu yang menyala remang-remang memberikan sedikit cahaya di tengah kepungan kegelapan hutan di sisi rumah. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Anehnya, tidak ada angin yang berembus. Daun-daun pohon di pekarangan berdiri diam mematung, namun hawa dinginnya terasa menusuk hingga ke balik jaket tebal yang mereka kenakan. Denny berulang kali menggosokkan kedua telapak tangannya. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dengan suhu udara malam itu. Sekitar pukul 8 malam, Fadil yang sedari tadi tampak gelisah tiba-tiba berdiri dan masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, ia keluar membawa tas ranselnya dan mengeluarkan 4 botol minuman keras yang masih tersegel rapat. Teguh terbelalak melihat benda tersebut. "Gila kamu, Dil. Di tempat seperti ini kamu nekat bawa minuman?" Fadil hanya terkekeh pelan sambil membuka salah satu tutup botol. "Santai saja, Guh. Tadi malam aku sudah habiskan 1 botol sendirian dan tidak terjadi apa-apa. Ini buat penghangat badan saja. Kalian tidak merasa kedinginan apa?" Langsung Denny berdiri, wajahnya menunjukkan ketegasan yang nyata. "Jangan di sini, Dil. Aku sudah bilang, hargai rumah kakekku. Kita di sini bertamu." Namun Fadil tetaplah Fadil. Sifat keras kepalanya muncul, apalagi ditambah rasa dingin yang menurutnya sangat menyiksa. "Cuma sedikit, Den, biar badan tidak kaku. Kita minum pelan-pelan sambil dengar musik, tidak akan ada yang tahu. Lagi pula warga desa sudah tidur semua jam begini." Setelah perdebatan yang cukup panjang, benteng pertahanan Denny akhirnya runtuh karena desakan teman-temannya yang lain juga mulai merasa butuh sesuatu untuk mengalihkan rasa takut. Denny menghela napas panjang dan memberikan izin dengan syarat yang sangat ketat. "Baik, tapi tolong sekali lagi, jangan ribut, jangan teriak-teriak. Kalau sampai suara kalian terdengar keluar, aku tidak mau tanggung jawab." Mereka akhirnya duduk melingkar di atas tikar ruang tamu. Sebuah ponsel diletakkan di tengah untuk memutar musik dengan volume sangat rendah. Perlahan, cairan alkohol itu berpindah dari botol ke gelas-gelas kecil. Obrolan yang semula tegang mulai melonggar. Mereka mulai menertawakan ketakutan mereka sendiri semalam, membicarakan hal-hal konyol di kampus, hingga tawa renyah sesekali pecah di ruangan itu. Pukul 10 malam, suasana di ruang tamu yang semula cair oleh tawa perlahan berubah menjadi berat. Pengaruh alkohol mulai membuat kepala mereka terasa ringan, namun kewaspadaan Denny tetap terjaga. Di tengah obrolan yang mulai melantur, tiba-tiba sebuah suara ledakan keras menghantam pintu depan. Brak, brak, brak. Bunyinya bukan seperti ketukan tangan, melainkan seperti seseorang yang menendang daun pintu kayu itu dengan segenap tenaga. Sontak, mereka semua melonjak kaget. Guntur hampir saja menumpahkan gelasnya, sementara Rama secara refleks berdiri dan mengumpat keras karena jantungnya serasa mau copot. Denny, dengan wajah yang mendadak tegang, segera melangkah menuju pintu. Ia menarik grendel besi dan membukanya dengan satu sentakan kuat. Namun di luar sana hanya ada kegelapan. Halaman depan yang luas itu kosong melompong. Tidak ada orang, tidak ada hewan, bahkan dedaunan pun tidak bergerak karena memang tidak ada angin malam itu. Situasi berubah menjadi hening total, jenis keheningan yang menyakitkan telinga. "Siapa, Den?" tanya Teguh dengan suara bergetar. Denny menggeleng perlahan sambil menutup kembali pintu itu. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Guntur mulai gemetar. Wajahnya yang semula merah karena minuman kini memucat. "Den, sudahan saja yuk. Kita tidur saja. Aku tidak tenang kalau begini terus. Perasaanku tidak enak." Fadil yang sudah terlihat sangat teler dengan mata merah justru tertawa meremehkan. Ia menuangkan sisa minuman ke gelasnya dengan tangan yang agak limbung. "Halah, penakut kamu Tur. Paling juga angin atau ada dahan pohon yang jatuh kena pintu.
Ayo duduk lagi, jangan manja jadi orang. Meski mereka kembali duduk melingkar, kenyamanan yang tadi mereka rasakan sudah hilang sepenuhnya. Setiap derit kecil dari kayu rumah kini terdengar seperti ancaman. Suasana yang tadinya hangat karena alkohol kini berubah menjadi dingin dan kaku. Beberapa menit berselang, Fadil melakukan sesuatu yang aneh. Tanpa alasan yang jelas, ia menggeser posisi duduknya. Kini ia membelakangi pintu depan dan menghadapkan wajahnya tepat ke arah dapur atau pawon yang terletak di bagian belakang rumah. Dapur itu gelap gulita karena memang sengaja tidak dipasang lampu oleh Denny. Dari ruang tamu, pintu dapur yang terbuka itu nampak seperti sebuah lubang hitam pekat yang siap menelan apa saja. Teguh memperhatikan gelagat Fadil yang semakin tidak wajar. Fadil terus melirik ke arah kegelapan dapur itu, lalu sesekali menoleh ke belakang bahunya dengan cepat, seolah-olah ia sedang memastikan tidak ada yang berdiri di belakangnya. Namun matanya tetap kembali tertuju pada kegelapan pawon. "Dil, kamu lihat apa di sana?" tanya Teguh menyelidik. Fadil tidak menjawab. Ia tetap diam sambil memegang botol miras dengan tangan kanan yang kaku. Tatapan matanya mulai kosong, namun tersirat kegelisahan yang sangat dalam di dalamnya. Ia tampak seperti orang yang sedang dipaksa menonton sesuatu yang mengerikan di dalam kegelapan tersebut. Tiba-tiba, sebuah pemandangan mengerikan terjadi di depan mata mereka. Mata Fadil mendadak melotot hingga bagian putihnya terlihat jelas. Mulutnya menganga lebar seolah ingin meneriakkan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Urat-urat di lehernya menegang, menonjol keluar seperti tali yang ditarik kencang. Ia tampak seperti seseorang yang sedang dicekik oleh tangan tak terlihat yang sangat kuat. Fadil mulai tersedak-sedak tanpa suara, tubuhnya kaku seperti kayu. Botol miras di tangannya dicengkram begitu kuat hingga jemarinya memutih. "Fadil, kamu kenapa, Dil?" teriak Denny panik. Denny segera berdiri dan menghampiri Fadil. Ia memukul-mukul punggung Fadil, berusaha melepaskan sumbatan yang mungkin ada di tenggorokannya. Rama ikut membantu dengan menggenggam bahu Fadil dan mengguncang-guncangnya. "Dil, sadar Dil, jangan bercanda." Namun, Fadil sama sekali tidak memberikan respons. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi, kemudian membiru di sekitar bibir. Matanya tetap terpaku pada kegelapan dapur, seolah sosok yang sedang mencekiknya berada di sana. Ia tidak bisa bernafas, paru-parunya seolah terkunci rapat oleh kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Di tengah kekacauan itu, kengerian belum berakhir. Rama yang sedari tadi berusaha menolong Fadil, tiba-tiba terdiam. Tubuhnya mendadak tegak lurus, lalu sedetik kemudian ia ambruk ke lantai. Ia jatuh dengan suara bruk yang sangat keras, persis seperti sebuah pohon besar yang ditebang tanpa peringatan. Tubuhnya roboh begitu saja, tanpa ada usaha sedikit pun dari tangannya untuk menahan jatuh. Guntur berteriak ketakutan dan mundur hingga mepet ke dinding. "Denny, ini ada apa sebenarnya?" Denny sadar bahwa ini bukan sekedar masalah medis. Ia melihat dua temannya tumbang dalam waktu yang hampir bersamaan setelah mereka melanggar aturan rumah dengan meminum alkohol. Rasa bersalah dan takut bercampur aduk di wajah Denny. Ia tahu ia tidak bisa menangani ini sendirian. "Kalian tetap di sini, jangan tinggalkan mereka," perintah Denny dengan suara gemetar. Tanpa sempat memakai jaket, Denny hanya menyambar sandalnya dan langsung lari keluar rumah. Ia menembus malam yang pekat menuju ke arah tengah desa. Langkah kakinya memecah kesunyian jalanan tanah yang becek. Udara malam itu terasa sangat tebal oleh kabut, membuat pandangannya terbatas. Denny berlari menuju rumah Pak Saini, sang mudin desa yang dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk menangani hal-hal semacam ini. Napas Denny tersengal. Dadanya terasa panas seperti terbakar akibat berlari menembus udara malam yang sangat dingin. Ia akhirnya sampai di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang bersih. Tanpa membuang waktu, ia memukul pintu kayu itu berkali-kali. Pak Saini, tolong!" teriak Denny dengan suara yang tertahan agar tidak membangunkan seluruh warga desa. Namun tetap ada nada panik yang kental di sana. "Tolong Pak, teman saya kerasukan!" Hening sejenak, Denny kembali menggedor, kali ini lebih keras. Hampir 2 menit berlalu sampai akhirnya sebuah lampu neon di ruang tamu menyala, cahayanya merembes keluar melalui sela-sela jendela. Pintu terbuka, menampakkan seorang pemuda sebaya Denny yang merupakan anak laki-laki Pak Saini. "Ada apa, Mas? Malam-malam kok ribut sekali?"
Tanya pemuda itu dengan logat Madura yang sangat kental. Denny mencoba mengatur napasnya. Temanku, di rumah kakek, keadaannya gawat, seperti ada yang mencekik, lalu satunya lagi pingsan tidak wajar. Mendengar hal itu, Pak Saini segera muncul dari balik pintu. Beliau mengenakan sarung kotak-kotak dan baju koko lengan panjang. Tanpa banyak bertanya, Pak Saini menyambar jaket, mengenakan kopiah hitam dan membawa sebuah senter besar. "Ayo, cepat ke sana, Mas. Jangan sampai terlambat," ucap beliau dengan nada tenang namun tegas. Mereka bertiga berlari membelah kabut. Denny memandu jalan, sementara anak Pak Saini terus menggumamkan doa-doa pendek sepanjang perjalanan. Begitu mereka sampai di depan rumah kakek Denny, suasana terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bau alkohol bercampur dengan aroma tanah basah yang menyengat menyambut mereka di ambang pintu. Pak Saini melangkah masuk dan mendadak berhenti. Beliau mengamati ruangan itu dengan tatapan tajam. Di pojok ruangan, Fadil masih terduduk kaku dengan posisi yang sama. Mulutnya menganga lebar dan matanya melotot ke arah dapur. Namun, pemandangan yang lebih mengerikan datang dari Rama. Pemuda yang tadi pingsan itu kini sudah berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuh Rama nampak sangat kaku, namun posisinya aneh. Ia berdiri seperti seorang prajurit kuno yang siap bertempur. Tangan kanannya menekuk seolah menggenggam sebuah tombak panjang, sementara tangan kirinya sedikit diangkat seperti sedang menyangga sebuah perisai berat. Matanya merah padam, dan napasnya terdengar sangat berat, menderu-deru seperti suara harimau yang sedang marah. "Ini bukan kesurupan biasa," bisik Pak Saini pelan. Beliau segera memberi isyarat kepada anaknya. Sang anak mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang sangat lantang memenuhi setiap sudut ruang tamu yang gelap. Pak Saini berjalan mendekati Fadil lebih dulu. Beliau meletakkan telapak tangannya di atas kepala Fadil, lalu membisikkan doa-doa dengan nada rendah namun penuh penekanan. Hanya dalam hitungan detik, ketegangan di tubuh Fadil mengendur. Matanya yang melotot perlahan menutup, mulutnya terkatup, dan kepalanya jatuh terkulai ke samping. Tubuh Fadil jatuh lemas seperti kain basah. Ia pingsan sepenuhnya. "Tolong bawa dia ke kamar," perintah Pak Saini tanpa menoleh. Saat Teguh dan Guntur baru saja hendak mengangkat Fadil, Rama mendadak bergerak. Ia menghentakkan kaki ke lantai, membuat seluruh ruangan terasa bergetar. Rama mengarahkan tangan kanannya ke arah Pak Saini dengan gerakan menusuk, seolah tombak tak terlihat di tangannya sedang mengincar jantung sang mudin. Rama mulai berbicara. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara Rama yang mereka kenal. Suaranya berat, parau, dan sangat berwibawa. Bahasa yang ia gunakan sangat asing. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bahkan bukan pula bahasa Madura yang biasa terdengar di desa itu. Kata-katanya terdengar tajam dan cepat, penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Guntur gemetar hebat di pojok ruangan. "Dia bicara apa, Den?" bisiknya ketakutan. Denny menggeleng. Ia pun tidak paham. Namun Pak Saini nampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Beliau tidak menunjukkan perlawanan fisik sedikit pun. Pak Saini justru menurunkan bahunya, lalu perlahan beliau bersimpuh di atas lantai tanah yang dilapisi tikar itu. Pak Saini menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, memberikan penghormatan yang sangat dalam, layaknya seseorang yang sedang menghadap raja. "Maafkan kami, Inggih," ucap Pak Saini dengan suara lembut namun berwibawa. Anak-anak muda ini adalah tamu. Mereka bodoh. Mereka tidak tahu aturan dan tidak berniat melecehkan tempat ini. Mereka tidak paham bahwa tanah ini dijaga dengan kehormatan. Saya mohon, ampuni kehilapan mereka. Sosok di dalam tubuh Rama itu diam sejenak. Matanya yang merah menatap Pak Saini dengan tajam. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Setelah beberapa saat yang terasa sangat tegang, sosok itu menghentakkan kakinya ke lantai sebanyak 3 kali. Black, black, black. Seketika itu juga, tubuh Rama kehilangan kekuatannya. Ia jatuh berlutut lalu tersungkur ke depan dalam keadaan lemas. Sosok prajurit yang merasukinya telah pergi. Pak Saini mengusap wajahnya yang penuh keringat lalu berdiri perlahan. Beliau tidak langsung pergi, melainkan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapan matanya berhenti pada botol-botol minuman keras yang isinya tumpah membasahi tikar. Pak Saini menatap Denny dengan sorot mata yang sangat kecewa. "Mas Denny," panggilnya dengan suara pelan namun terasa menusuk hingga ke hati. "Soal sampean mau minum atau apa, itu urusan pribadi sampean di kota. Tapi jangan di rumah ini, Mas." Denny hanya bisa menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata sang mudin.
Kakek dan nenek sampean itu orang-orang yang sangat dihormati di sini. Mereka menjaga rumah ini dengan doa dan sangat menghormati agama. Rumah ini tidak pernah sekalipun dipakai untuk hal-hal kotor seperti ini selama puluhan tahun. Jangan kotori tempat ini dengan kelakuan yang melampaui batas. Hening menyelimuti ruangan itu. Teguh dan yang lain merasa sangat malu dan bersalah. Mereka baru menyadari bahwa kesenangan sesaat mereka telah mengusik sesuatu yang sangat sakral bagi warga desa. Besok pagi-pagi sekali, bersihkan semua ini. Saya harus pulang. Masih ada urusan yang harus saya selesaikan sebelum subuh. Ucap Pak Saini sambil berbalik arah. Pak Saini dan anaknya melangkah keluar dari rumah, menghilang di balik kabut tebal yang masih menyelimuti halaman. Denny terduduk lemas di lantai, menatap lantai yang basah oleh sisa minuman keras. Kemenangan mereka atas rasa dingin malam itu harus dibayar dengan teror yang hampir merenggut nyawa teman mereka sendiri. Malam itu, mereka belajar bahwa di tanah megalitikum ini ada mata yang tidak pernah tidur dan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk para pendatang yang merasa paling tahu segalanya. Setelah Pak Saini dan anaknya melangkah pergi menembus kabut, keheningan yang kembali datang terasa jauh lebih menindas daripada sebelumnya. Ruang tamu itu kini menyisakan aroma alkohol yang tumpah dan sisa ketegangan yang belum tuntas. Fadil, yang tadi pingsan setelah dicekik kekuatan gaib, diangkat perlahan oleh Teguh dan Guntur menuju kamar belakang. Mereka meletakkannya di atas kasur tua dalam posisi telentang. Fadil nampak tidur sangat lelap, namun wajahnya tetap pucat seperti kertas. Denny tidak banyak bicara. Wajahnya menunjukkan kemarahan sekaligus rasa malu yang mendalam. Ia segera mengambil botol-botol minuman keras yang masih tersisa, membawanya ke halaman belakang dan membuang seluruh isinya ke tanah di bawah rumpun bambu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh musik atau sekedar bersuara keras. Mereka berempat kembali duduk melingkar di ruang tamu, hanya ditemani kepulan asap rokok yang seolah tidak berhenti. Mereka terjaga, memikirkan bagaimana sebuah liburan bisa berubah menjadi medan pertempuran nyawa hanya dalam waktu singkat. Sekitar pukul 11:30 malam, saat suasana desa seharusnya sudah benar-benar mati, sebuah suara muncul dari kejauhan. Awalnya samar, menyerupai suara knalpot motor yang berjalan pelan. Namun seiring waktu, bunyi itu berubah menjadi irama yang sangat spesifik. Klodok, glodok, klodok. Suaranya berasal dari tapak kaki kuda yang beradu dengan jalanan berbatu, dibarengi bunyi roda kayu yang berat. "Kalian dengar itu?" bisik Rama. Matanya melotot menatap ke arah pintu depan. "Itu suara Dokar," sahut Teguh, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah warga desa yang melintas. Guntur bergidik, ia memeluk lututnya erat diam. "Mana ada Dokar lewat tengah hutan jam 12 malam, Gu? Merinding aku. Ini suara kereta kencana." Suara itu terdengar semakin kencang, seolah-olah sang kusir sedang memacu kudanya tepat di depan pagar rumah. Denny yang nampak sudah mencapai puncak kegelisahannya tiba-tiba bangkit. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka pintu depan lebar-lebar untuk membuktikan apa yang ada di luar. Begitu daun pintu terbuka, suara itu langsung menghilang, menjauh dengan sangat cepat, seolah terserap oleh kegelapan hutan. Halaman rumah tetap kosong, hanya ada kabut yang semakin menebal. Mereka saling pandang dalam diam, lalu memutuskan untuk menutup pintu kembali. Denny meminta mereka untuk mencoba tidur, meski tak satu pun dari mereka yang bisa memejamkan mata dengan tenang. Waktu merayap pelan menuju dini hari. Sekitar pukul 3, saat udara sedang dingin-dinginnya, suara itu muncul kembali. Kali ini bunyinya jauh lebih jelas dan terasa sangat dekat. Klodok, glodok, klodok. Getaran dari roda kereta itu bahkan terasa sampai ke lantai rumah. Kereta kuda itu tidak hanya lewat, melainkan benar-benar mengelilingi bangunan rumah kakek Denny. Teguh merasa ketakutan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Denny pun nampak panik, tangannya terkepal kuat hingga buku jarinya memutih. Suara itu berhenti mendadak di sisi rumah, lalu muncul lagi dari arah depan dan berhenti persis di depan pintu. Mereka semua mematung di posisi masing-masing, tidak ada yang berani mendekat ke pintu, seolah-olah ada sosok yang sedang berdiri di balik kayu itu, menunggu untuk dipersilahkan masuk.
Denny dengan napas yang memburu dan tangan gemetar akhirnya memberanikan diri. "Sudah, biar aku lihat sendiri," ucapnya lirih. Ia membuka pintu secara perlahan, hanya menyisakan celah kecil. Saat pintu terbuka sepenuhnya, lagi-lagi halaman itu kosong. Namun pandangan Denny terjatuh ke lantai teras tepat di depan ambang pintu. Di sana tersebar rapi bunga 7 rupa. Kelopak mawar merah, melati dan kenanga nampak segar, seolah baru saja dipetik. Bunga-bunga itu tidak tercecer berantakan ditiup angin, melainkan sengaja ditabur dengan pola yang rapi, persis seperti bunga yang biasa ditaburkan di atas gundukan makam saat ziarah. "Sini, lihat ini," panggil Denny dengan suara serak. Teguh, Rama, dan Guntur mendekat. Begitu melihat hamparan bunga itu, mereka semua merinding. Denny terdiam membatu, pandangannya kosong menatap bunga-bunga tersebut. Badannya mulai gemetar hebat, dan tanpa mereka sangka, air mata menetes dari sudut mata Denny tanpa ada suara isak tangis sedikit pun. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang sangat dalam, sebuah ekspresi kehilangan yang biasanya hanya muncul saat seseorang ditinggal pergi oleh orang yang paling dicintainya. Teguh mengira Denny teringat almarhum kakeknya, namun sorot mata Denny seolah sedang melihat sebuah takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Denny berjalan cepat meninggalkan rumah menuju musola di tengah kegelapan. Teguh sempat mengikutinya dari belakang, namun ia berhenti di tengah jalan. Musola itu gelap gulita, dan ia merasa tidak memiliki cukup keberanian untuk masuk ke sana tanpa berniat sholat. Teguh kembali ke rumah untuk menjaga teman-temannya. Denny baru pulang sekitar pukul 4 dini hari dengan wajah sembab dan mata yang sangat merah. Ia tetap bungkam hingga azan subuh berkumandang. Setelah langit mulai menampakkan semburat fajar yang kelabu, mereka berempat pergi keluar sebentar untuk membeli sarapan di warung kecil yang baru buka, berniat memberikannya kepada Fadil agar tenaganya pulih. Saat kembali ke rumah, Denny masuk ke kamar belakang untuk membangunkan Fadil. "Dil, bangun, makan dulu," panggil Denny sambil menepuk pelan kaki Fadil. Tidak ada jawaban. Denny kemudian menyentuh tangan Fadil yang menjuntai di pinggir kasur. Ia terdiam seketika. Teguh yang berdiri di ambang pintu merasa ada yang aneh. Ia mendekat dan ikut menyentuh punggung tangan Fadil. "Dingin sekali tangannya, Den. Dil, bangun, Dil," teriak Teguh panik. Denny segera mengecek nadi di leher Fadil. Lalu wajahnya berubah drastis. Ia berteriak histeris memanggil Rama dan Guntur. "Cepat, panggil warga, panggil siapa saja." Tak lama kemudian, 3 orang bapak-bapak datang. Salah satunya adalah tetangga yang mengenal baik almarhum kakek Denny. Mereka masuk ke kamar dan memeriksa kondisi Fadil dengan seksama. Salah satu pria tua itu menghela napas panjang, menatap Denny dengan iba, lalu menutup mata Fadil yang nampak sedikit terbuka. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Mas, teman sampean ini sudah meninggal," ucapnya pelan. Dunia Teguh seolah runtuh seketika. Suara itu terasa seperti guntur yang menyambar di tengah cuaca cerah. Mereka semua terdiam, hancur dan terpukul. Rama terduduk lemas di lantai dapur, sementara Guntur menangis tanpa henti. Tak lama petugas dari puskesmas desa datang untuk melakukan pemeriksaan awal. Mereka mendiagnosis bahwa Fadil meninggal akibat serangan jantung mendadak saat tidur. Namun Teguh dan kawan-kawannya tahu bahwa ada penyebab yang jauh lebih kelam dan mengerikan di balik pergantian sahabat mereka. Bunga 7 rupa di depan pintu semalam adalah surat undangan dari tanah ini, dan Fadil adalah tumbal yang harus dibayarkan atas segala kelalaian yang mereka perbuat. Fajar di Bondowoso pagi itu tidak membawa kehangatan, melainkan duka abadi yang akan mereka bawa pulang. 2 minggu telah berlalu sejak kepulangan mereka dari Bondowoso. Namun bayang-bayang duka masih menggantung jelas di wajah 4 sekawan yang tersisa. Sore itu, Yogyakarta sedang diguyur hujan tipis. Teguh, Denny, Rama, dan Guntur duduk melingkar di sebuah angkringan pinggir jalan dekat area kampus. Di atas meja kayu yang mulai kusam, beberapa bungkus nasi kucing dan gorengan nampak tidak tersentuh. Kopi yang mereka pesan pun sudah mendingin, meninggalkan ampas yang mengendap di dasar gelas. Suasana di antara mereka sangat muram.
Tidak ada lagi tawa keras atau perdebatan seru tentang tugas kuliah seperti biasanya. Kematian Fadil yang mendadak dan penuh misteri telah meninggalkan luka yang menganga, sekaligus rasa bersalah yang mencekik leher mereka masing-masing. Mereka merasa seperti membawa pulang sesuatu yang kelam dari tanah megalitikum itu ke Jogja. Teguh mencoba menyesap kopinya, namun matanya terus tertuju pada kursi kosong di sebelah Rama yang biasanya ditempati oleh Fadil. Rasanya masih tidak percaya kalau Fadil sudah tidak ada. Gumam Teguh memecah kesunyian yang berat. Denny yang sejak awal pertemuan hanya menunduk sambil memainkan korek api gas, akhirnya mengangkat wajahnya. Sorot matanya nampak sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah kelopak matanya yang menandakan ia kurang tidur selama berhari-hari. Sebenarnya, suara Denny terdengar sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara bising kendaraan yang lewat. Aku sudah melihat tanda-tanda aneh dari malam kedua kita di sana, tapi aku tidak berani bicara karena aku sendiri berharap itu cuma perasaanku saja. Teguh meletakkan gelasnya dan menatap Denny dengan serius. Tanda-tanda apa, Den? Kenapa kamu baru bicara sekarang? Denny menghela nafas panjang, lalu menyulut rokoknya. Kalian ingat malam kedua saat kita semua tidur bersandar di tembok ruang tamu karena ketakutan? Waktu itu, aku tidak benar-benar tidur. Aku melihat Fadil bangun dari kamar belakang dengan langkah yang agak limbung karena dia masih di bawah pengaruh minuman keras. Denny melanjutkan ceritanya dengan nada yang gemetar. Saat itu, ia melihat Fadil keluar dari rumah dan berjalan menuju musola kecil yang terletak tidak jauh dari sana. Denny awalnya merasa lega. Ia mengira Fadil mungkin merasa bersalah dan ingin bertaubat, atau sekedar ingin menenangkan diri dengan sholat malam. Namun akal sehat Denny segera menyanggah. Fadil sedang dalam keadaan mabuk berat. Tidak mungkin orang mabuk punya kesadaran untuk sholat. Karena merasa curiga, Denny mengikuti Fadil secara diam-diam dari belakang. Di dalam musola yang remang-remang, ia melihat Fadil berdiri membelakangi pintu masuk, tepat di area depan tempat imam memimpin sholat. Posisi tubuh Fadil tegak, seolah sedang melakukan gerakan sholat. Namun saat Denny melangkah masuk untuk memastikan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Aku kaget setengah mati, ucap Denny dengan suara serak. Fadil tidak sedang sholat, dia sedang kencing tepat di lantai musola itu, tepat di atas sajadah tempat orang bersujud setiap hari. Mendengar pengakuan itu, Teguh, Rama, dan Guntur tersentak hebat. Guntur bahkan sampai menutup mulutnya dengan tangan, tidak membayangkan keberanian buruk macam apa yang merasuki Fadil malam itu. Denny menceritakan bagaimana ia langsung berlari dan menarik tangan Fadil dengan murka. "Fadil, kamu gila, ini tempat suci. Apa yang kamu lakukan?" teriak Denny malam itu. Fadil hanya menoleh perlahan, wajahnya kosong, tatapannya tidak fokus seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur atau linglung total. Fadil hanya bertanya dengan nada polos yang menyebalkan. "Aku di mana? Aku sedang apa?" Denny sebenarnya yakin bahwa Fadil hanya pura-pura tidak tahu untuk menghindari kemarahan. Ia tahu Fadil memang sering melontarkan candaan yang merendahkan agama, tapi kencing di dalam tempat ibadah adalah pelanggaran yang sudah di luar batas kemanusiaan. Meski sangat marah, Denny memutuskan untuk memaafkan Fadil dan memohon kepadanya agar kejadian itu tidak diceritakan kepada Teguh dan yang lain. Denny takut teman-temannya akan membenci Fadil atau malah ikut terkena sialnya. "Aku sendiri yang membersihkan lantai musola itu malam-malam, sendirian, sampai jam 4 subuh sebelum kalian bangun," lanjut Denny. Teguh menghela napas panjang, ada rasa jengkel yang muncul di dadanya. Fadil memang keterlaluan, dia selalu menganggap semua hal bisa dijadikan bahan bercandaan. Kemudian Denny beralih ke misteri lainnya. Ia menjelaskan tentang suara kereta kuda kencana yang mereka dengar lewat sebanyak 3 kali. Sejak ia masih kecil, kakek dan neneknya selalu memberitahu bahwa jika suara kereta kencana itu terdengar berhenti atau mengitari rumah, itu adalah pertanda jemputan maut bagi salah satu penghuninya. "Aku tahu suara itu pertanda kematian," kata Denny lirih. "Tapi di otakku, aku tidak pernah membayangkan kalau yang akan dijemput adalah salah satu dari kita. Aku kira itu hanya mitos lama untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar malam." Denny juga meyakini bahwa kematian Fadil bukan sekedar serangan jantung biasa, seperti yang tertulis di surat keterangan dokter.
Ia yakin saat Fadil duduk kaku dengan mulut menganga dan mata melotot ke arah dapur malam itu, Fadil sedang melihat sosok atau entitas yang sangat mengerikan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Fadil mati dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, sebuah teror yang tidak sempat ia ceritakan kepada siapapun. Semua keburukan yang kita lakukan di sana kembali ke kita, terutama ke Fadil, ujar Denny menutup ceritanya. Setelah pengakuan Denny berakhir, tidak ada lagi yang berani bersuara di angkringan itu. Mereka semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Liburan yang semula mereka rencanakan sebagai pelarian dari penatnya kuliah, kini berakhir menjadi hari paling tragis yang mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Waktu seolah merayap pelan di kota Yogyakarta. Sebulan telah berlalu sejak tanah merah di pemakaman Fadil mengering. Namun bagi Teguh, Denny, Rama, dan Guntur, hidup tidak lagi terasa sama. Sore itu, mereka berkumpul di balkon kos Teguh yang menghadap ke arah utara. Gunung Merapi nampak berdiri kokoh di kejauhan, tertutup awan tipis yang bergerak malas. Tidak ada ponsel yang menyala, tidak ada musik yang diputar. Mereka hanya duduk diam, membiarkan angin sore menerpa wajah mereka yang nampak jauh lebih dewasa daripada usia sebenarnya. Teguh mengamati teman-temannya satu persatu. Kejadian di Bondowoso telah mengubah mereka secara total. Rama yang dulunya ceroboh kini menjadi lebih pendiam dan waspada. Guntur yang biasanya penakut kini justru menjadi orang yang paling rajin beribadah. Sementara Denny, ia nampak membawa beban tanggung jawab yang besar sebagai orang yang mengajak mereka ke sana. Aku sering memikirkan tentang aturan-aturan yang sering diucapkan orang tua dulu, ujar Rama tiba-tiba, suaranya memecah kesunyian. Dulu aku pikir itu semua cuma cara mereka untuk mengatur kita supaya patuh. Tapi sekarang aku sadar, setiap tempat memang punya hukumnya sendiri. Teguh mengangguk pelan. Benar, Ram, kita ini pendatang. Mau itu di gunung, di desa terpencil, atau bahkan di rumah tua peninggalan keluarga, kita tidak bisa seenaknya sendiri. Menghormati tempat orang bukan berarti kita takut pada hantu. Ini soal etika, soal menghargai lingkungan yang bukan milik kita. Orang-orang tua dulu melarang ini itu sebenarnya bukan untuk menakuti, tapi agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi kita sendiri. Denny menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Kesalahan terbesar kita adalah merasa kuat karena kita datang beramai-ramai. Kita pikir karena kita mahasiswa dari kota besar, kita bisa menantang hal-hal yang tidak kita pahami. Mabuk di rumah kakekku itu adalah puncak kebodohan kita. Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi di sana. Itu bukan manusia, dan mereka tidak butuh alasan logis untuk marah. Guntur menyahut dengan nada yang lebih berat. Perasaanku masih sesak kalau ingat Fadil. Dia punya kebiasaan buruk yang seharusnya dia hentikan sejak lama. Tapi dia justru membawa kebiasaan itu ke tempat yang sangat dihormati oleh warga desa. Perilaku buruk itu pada akhirnya kembali ke pelakunya sendiri. Tidak perlu ada orang yang menyumpahi. Alam dan sekitarnya punya cara sendiri untuk membalas. Mereka semua terdiam, merenungkan nasib sahabat mereka. Bagi mereka, apa yang dilakukan Fadil di musola bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan sebuah penghinaan terhadap sesuatu yang sakral. Mereka menyadari bahwa agama dan keyakinan masyarakat setempat bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan mainan atau ejekan. Pilihan untuk tidak beribadah itu urusan masing-masing, tapi merusak atau menghina tempat ibadah itu sudah melampaui batas yang bisa ditoleransi oleh alam manapun. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada makhluk lain, ada aturan tak terlihat yang berjalan beriringan dengan hidup kita. Kita tidak perlu melawan semuanya. Cukup dengan menghormati dan menjaga sikap. Itu sudah cukup untuk membuat kita selamat. Rama menghela napas panjang. Aku belajar satu hal yang paling penting. Menjaga diri itu jauh lebih utama daripada sekedar sok berani. Kalau dari awal kita merasa ada yang tidak enak, seharusnya kita berhenti. Kalau sudah tahu salah, jangan diteruskan hanya karena gengsi atau merasa kuat. Jangan menunggu sampai sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, baru kita menyesal. Keheningan kembali menyelimuti mereka berempat. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun pelajaran yang mereka petik sangatlah berharga. Liburan semester yang semula mereka bayangkan akan penuh dengan tawa dan petualangan seru, justru berubah menjadi tragedi paling kelam dalam sejarah hidup mereka. Mereka telah melihat sendiri bagaimana satu kelalaian kecil dan satu tindakan penghinaan bisa mengubah segalanya dalam sekejap mata. Den, panggil Guntur perlahan. Apa kamu akan kembali ke sana lagi? Denny terdiam sejenak.
Suatu saat nanti, aku harus kembali. Itu rumah keluargaku. Tapi mungkin butuh waktu lama sampai rasa bersalah ini sedikit berkurang. Aku masih sering mendengar gema gamelan itu di telingaku setiap kali suasana sunyi. Persis seperti malam saat kita di sana. Bukan cuma kamu, Dan. Kami semua juga merasakannya. Timpal Rama. Matahari akhirnya tenggelam sempurnanya, menyisakan kegelapan yang mulai merayap di kota Yogyakarta. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. 4 sekawan itu akhirnya beranjak dari balkon. Mereka melangkah masuk ke dalam kamar dengan langkah yang lebih mantap, namun penuh kehati-hatian. Tragedi di tanah megalitikum Bondowoso akan selalu menjadi luka yang permanen di hati mereka. Kematian Fadil menjadi pengingat yang keras bahwa dimanapun kaki berpijak, ada kehormatan yang harus dijaga. Kesombongan manusia tidak ada artinya di hadapan kekuatan kuno yang telah menjaga tanah itu selama ribuan tahun. Kisah tentang gema gamelan, suara seretan tombak sang penjaga batas, dan kereta kencana yang membawa maut akan terus mereka simpan sebagai rahasia kelam sekaligus guru yang paling jujur. Mereka belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bersenang-senang, melainkan tentang bagaimana menempatkan diri dengan benar di tengah semesta yang penuh dengan misteri. Saat Teguh menutup pintu balkon, ia sempat menoleh ke arah kegelapan di kejauhan. Di dalam hatinya, ia membisikkan doa untuk sahabatnya yang telah tiada, sekaligus janji pada dirinya sendiri untuk selalu menghormati setiap jengkal tanah yang ia injak di masa depan. Perjalanan itu telah berakhir, namun gema pelajarannya akan terus bergema seumur hidup mereka, sekuat gema gamelan yang pernah menghantui malam-malam mereka di ujung desa Bondowoso.